Legenda Sumiati berasal dari kota Makassar. Legenda Sumiati merupakan cerita horor yang lebih dikenal masyarakat kota Makassar sebagai hantu Sumiati. Hantu Sumiati ini menjadi teror bagi masyarakat kota Makassar, terkhusus para tukang becak dan sopir angkot. Seperti apa kisah sebenarnya dan siapa di balik hantu Sumiati ini? Simak penelusuran tim Santri Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera saudara semua. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi kesehatan. Selamat datang di channel Santri Daeng. Pada konten kali ini kami ingin membahas cerita horor, cerita legenda yang ada di masyarakat kota Makassar, yaitu mengenai hantu Sumiati, yang mana Sumiati ini adalah seorang wanita perantau yang datang ke kota Makassar untuk bekerja, dan seiring dengan waktu dia mengalami kondisi yang tidak diinginkan, yaitu mengalami tindakan asusila oleh beberapa pria yang berprofesi sebagai sopir angkot dan tukang becak. Dan yang lebih naas lagi, setelah mengalami tindakan asusila tersebut, dia dibunuh oleh salah satu pelaku dan mayatnya dikuburkan seadanya oleh para pelaku tersebut. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, muncullah hantu Sumiati yang melakukan teror di kota Makassar. Namun yang menjadi incaran terornya tersebut hanyalah dua profesi yang melakukan tindakan asusila terhadap dia, yaitu para sopir angkot dan tukang becak. Terlebih lagi mengincar yang berprofesi tersebut yang mengenakan baju warna merah, karena pada saat kejadian tersebut ada salah satu dari pelaku yang mengenakan baju yang berwarna merah. Dan kali ini kami akan coba menghadirkan hantu Sumiati. Kami akan coba menghadirkan hantu Sumiati tersebut ke tubuh mediator untuk berdialog dengan kami di tempat ini. Silahkan ditonton sampai selesai agar dapat mengambil hikmah pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Bagaimana Ibu Mediator, sudah siap? Insya Allah. Ya, kami mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan semua penyusup yang ada di dalam tubuh mediator. Yang di luar tubuh mediator semuanya diikat, dirantai, ditendang jauh-jauh. Allah, Allah, Allah. Yang masuk hanya yang saya maksud, yang masuk ke tubuh mediator hanya yang saya maksud, yaitu hantu Sumiati. Allah. Selain dari hantu Sumiati, semuanya meledak. Allah.
mediator dibentengi Allah, dibentengi berlapis-lapis dari penyusup Allah. Penyusup yang mencoba maksa masuk otomatis meledak berkeping-keping Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan beliau berikan yang percaya, mohon dihadirkan hantu Sumiati yang asli, yang menjadi teror di kota Makassar ini beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Hantu Sumiati, tarik tangan saya. Allah. Power disesuaikan dengan tubuh, masuk ke tubuh dan terhadir itu bersinkron dengan mediator. Power disesuaikan dengan roh dan jasad mediator. Masuk Allah. Sinkron hadir itu mediator Allah. Hadir 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 hadir. Dia masuk hanya yang saya maksud, dia masuk hanya yang saya maksud. Hantu Sumiati hadir Allah. Sinkron dengan mediator, sinkron Allah, sinkron dengan mediator Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron Allah, sinkron Allah, sinkron Allah. Sinkron. Bismillahirrahmanirrahim. Tersambung dengan pita suara, bisa berbicara bahasa manusia. Allah, Allah, Allah. Volume suara besar, jelas. Allah. Assalamualaikum. Sinkron Allah, sinkron Allah. Assalamualaikum. Sinkron, powernya disesuaikan Allah. Powernya disesuaikan Allah. Powernya disesuaikan Allah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Maaf, dengan siapa? Anda siapa? Tersambung dengan pita suara Allah, bisa berbicara Allah. Anda siapa? Hah? Saya siapa? Ya, saya cuma mau berdialog. Maaf, ini dengan siapa? Hah?
Saya siapa? Hah? Bisa lebih keras suaranya, Allah. Bisa lebih keras. Siapa? Siapa? Hah? Saya. Sumiati. Iya. Tolong lebih jelas suaranya. Allah, bisa dibesarkan sedikit suaranya, Allah. Saya kurang jelas, Allah. Anda yang dulu meneror orang-orang, para tukang becak dan sopir angkot itu ya? Iya. Bismillah. Jika juga dusta, apa yang disampaikan adalah kedustaan, otomatis terpotong-potong. Allah. Ya, tolong disampaikan apa yang sebenarnya ya. Saya cuma mau berdialog biar masyarakat luas juga tahu seperti apa kisah Anda sebenarnya. Anda dari golongan apa? Manusia? Manusia? Jin? Ya. Tolong bersuara. Anda jin? Ya. Yang meninggal, yang diperkosa dulu itu kan, itu orang yang bernama Sumiati. Betul ya? Iya. Terus apa hubungannya dengan Anda? Tidak apa, silahkan diceritakan saja, tidak masalah. Anda ini siapa? Apa hubungan Anda dengan Sumiati itu, yang sudah meninggal itu? Tidak ada. Anda jin korinnya bukan? Ya? Iya. Tidak apa-apa, silahkan disampaikan. Anda jin korinnya? Iya. Tolong suaranya lebih jelas. Allah. Allah. Silahkan bercerita apa adanya. Itu bagaimana kejadian awal mulanya itu? Anda kan pasti tahu kalau Anda jin korinnya perempuan yang bernama Sumiati itu. Sumiati itu datang dari luar Jawa. Dari daerah mana? Jawa. Jauh. Jawa. Oh, terus? Dia merantau. Datang ke sini. Bisa lebih jelas suaranya, Allah. Jelas lagi, Allah. Lebih besar sedikit suaranya. Merantau datang ke Makassar. Iya. Terus? Untuk mencari pekerja. Ya. Waktu itu. Malam-malam. Tidak tahu pasti saya di mana, teman. Dulu Anda kerja di perusahaan apa, Sumiati itu? Pabrik apa? Semacam pabrik plastik. Ya. Di kota Makassar ini? Ya. Terus? Saya pulang kerja. Ya. Saya tidak tahu. Sepi. Tidak ada siapa saja. Mandi.
Saya berusaha mencari untuk pulang. Cari angkutan maksudnya? Ya, Iya. Jam berapa Anda pulang waktu itu? malam. Sekitar jam berapa? Mungkin sekitar jam 10. Jam 10. Saya tidak ingat. Iya. Kasih itu. Itu tahun berapa kejadian sebenarnya itu? Sekitar Hah? lama. Tahun berapa? Tahun 60-an, 70-an, 80-an, 7 bulan. 70-an? Berarti kota Makassar masih sepi ya waktu itu ya? Di daerah apa saya tidak ingat. Karena saya bukan orang sana. Iya. Jadi saya pulang. Saya lupa kejadian. Yang saya tahu, saya pulang naik angkutan itu sepi, tidak ada orang. Sebenarnya saya takut. Disitulah kejadiannya, tapi saya lupa di mana itu lokasinya. Kejadiannya di atas angkutan. Betul. Iya. Iya, Ada berapa orang yang sekitar 4 orang? Anda tahu dari mana kalau mereka itu tukang beca atau sopir angkot? karena mereka yang naik angkot dan berhenti di sebuah stasiun. Disitulah mereka berkumpul. Oh, Nah, saya lupa, tidak tahu. semacam terminal gitu ya? Betul. Saya sudah tidak ingat apa-apa karena saya dipukul Pingsan? tinggi. Pingsan? Tuh, Oh, saya tidak, saya sampai mati. Saya juga tidak tahu. Saya dipukul habis-habis. dipukul habis-habisan? Terus saya tidak ingat. Berarti Anda lagi pingsan terus dibunuh? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak sadar kan. Saya sudah mati. Saya terasa badan saya sakit semua. Seperti ada tusukan di dada saya. Di dada. Tapi saya itu wajah-wajah mereka Masih ingat? hanya 1-2 orang yang saya tahu. Terus setelah kematian Anda yang nyari itu, mereka itu tujuannya mau balas dendam. Iya, Terus tapi kan saya cuma roh. Saya melihat beberapa jin. Saya bukan saya menampakkan diri saya. Oh, bukan Anda yang menampakkan diri. Saya tidak bisa. Yang menampakkan diri itu jin ya. Tuh, Yang tapi karena saya ingin balas dendam, kekuatan saya, akhirnya saya meminta wujud. Oh, jadi intinya Anda minta tolong ke jin-jin itu untuk balas dendam gitu ya. Terus jin-jin itu mau? Mereka suka melakukan itu Iya. untuk menakut-nakuti orang. Ya,
Mm-mm. Saya sudah tenang. Anda di mana sekarang? Saya ini hanya jin koringnya. Jin korinnya. Terus Sumiatinya sendiri, ruh Sumiati di mana sekarang? Tentunya sudah kembali. Sudah kembali. Saya masih berada di sel. Di mana? Di tempat itu? Iya. Terus dikuburkannya di mana? Tahu tempatnya? Saya tidak tahu pasti lokasi itu. Oh, iya. Di mana itu terjadi? Mungkin sekarang sering-sering dicabut daerah Patalah Sangkap. Oh, Patalasang. Iya. Oh. Tapi itu dulu sudah lama sekali saya tidak. Kalau mungkin ada berita-berita yang tersebar Iya. tentang saya. Iya, beritanya kan heboh. Satu kota Makassar diteror. Hantu Sumiati ada di mana-mana. Padahal itulah jin ya. Jadi ada berapa jin yang membantu Anda? Banyak. Terus mereka minta upah? Tidak. Kenapa bukan Anda sendiri yang menampakkan? Anda kan juga dari golongan jin. Tidak bisa. Hah? Belum punya kemampuan untuk menampakkan diri. Ada berapa jin korinnya Sumiati itu? Ada dua. Ada 2. Terus yang satunya kemana? Mungkin masih di sana. Oh, jadi kalian berdua minta tolong ke golongan jin itu untuk membantu ya? Terus setelah kejadian itu kan makamnya kan ditemukan gitu ya? Sudah dimakamkan secara syariat Islam? Iya. Sudah. Udah. Makanya saya tenang. Oh gitu. Terus jin-jin itu yang membantu Anda dulu itu untuk nakut-nakutin, sampai sekarang masih nakut-nakutin orang? Mungkin sebagian. Mungkin sebagian. Karena kalau terus-terusan itu mereka terus-terusan mengungkit jin senang. Mereka pasti terus melakukan itu. Terus apa yang sekarang ini, apa yang Anda berdua lakukan di sana? Tidak ada. Cuma nongkrong di situ doang. Iya. Anda Muslim? Saya Muslim. Muslim. Iya. Sholat berarti? Iya. Sumiati Muslim. Anda juga sudah Muslim belum? Jin korin kali Anda Muslim. Siapa yang Muslimkan? Tidak ada. Saya tidak punya agama. Oh, tidak punya agama. Mau saya Islamkan? Nih, coba rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkan nafas Allah di dadanya. Allah. Tempatkan nafas Allah di dadanya. Allah. Nafas Allah mengalir dengan sangat terang. Allah mengalir di seluruh tubuhnya, mengalir seluruh aliran darahnya. Allah. Enak, gimana? Mau saya Islamkan? Iya. Coba dipanggil yang satu itu, jin korin yang satu, biar sekalian.
Panggil datang. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Dia menjaga di sana. Menjaga. Makam. Menjaga makam. Ya, Ya, dia enggak, selalu menunggu. enggak apa-apa. Setelah Islam menunggu lagi di sana enggak apa-apa. Setelah Muslim menunggu lagi di situ tidak masalah. Mau? Iya. Ya, sudah datang. Sudah ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, jin Korin Sumiati, tembakkan lafaz Allah di dadanya. Allah. Allah. Terus masuk ke seluruh pembuluh darahnya. Allah, cahayanya masuk ke seluruh pembuluh darah. Allah. Lafaz Allah menyala sangat terang di dadanya. Allah. Tembakkan Islam tarikat qadir naqsin nafsat ada sampai nur cahaya masuk Allah. Ditembakkan kepada Allah. Tembak Allah. Tembakkan Allah. Islam tarikat qadir naqsin nafsat ada sampai cahaya tembakkan Allah. Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Temannya ngikutin. Ya. Semua amalannya lengkap. Amalan syariat, amalan hakikat lengkap masuk. Allah. Taubat, sikap pondasi puasa satu puasa satu lengkap. Allah masuk, semuanya masuk. Allah masuk, masuk Allah. 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 Anda bentuknya apa? Saya bentuk manusia. Bentuk manusia. Yang satunya? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya bertambah cantik. Perempuan berarti ya? Iya. Bertambah cantik. Allah. Tambah cantik. Allah. Keduanya bertambah cantik. Allah. Allah. Semua perjanjian dengan siapapun terputus. Allah. Perjanjian dengan siapapun semua terputus. Allah. Allah. Tapi kami masing-masing punya taring. Punya taring. Mau dihilangkan taringnya? Mau dihilangkan? Atau biar seperti itu? Dihilangkan bisa kalau mau. Tidak usah. Tidak usah. Taring, gigi taringnya keluar berarti ya? Iya. Nggak apa-apa kalau mau dihilangkan biar lebih bagus. Mau? Nih coba lihat dulu gigi taringnya normal seperti manusia biasa. Allah. Gigi taringnya masuk normal seperti manusia biasa. Allah. Sudah? Sudah masuk gigi taringnya? Iya. Gimana? Suka atau enggak? Suka. Temannya juga sudah? Udah. Gigi taring temannya juga sudah hilang? Sudah. Sudah. Temannya itu tambah cantik enggak? Ada di sana. Dia ada di sampingnya. Siapa namanya? Anda siapa namanya?
Nggak punya nama. Mau dikasih nama? Nggak usah. Nggak usah. Ya, sekarang Anda bebas. Mau kemana terserah. Anda intinya sudah muslim. Silahkan jalankan amalia yang saya kasih itu. Ada amalianya, sudah lihat kan? Amalan taubatnya, amalan zikir pondasinya, amalan puasanya, puasa 21, puasa 41-nya ya. Silahkan dijalankan dengan tekun. Insya Allah kalau dijalankan dengan tekun, Allah akan memberikan makam derajat yang tinggi. Coba lihat di atas sana, di atas rumah ini tampakkan majelis kayak Allah. Itu banyak saudara-saudara Anda dari bangsa jin, bangsa siluman, bangsa iblis itu di atas itu yang sudah masuk Islam juga, sama menjalankan amaliyah dari guru kami. Nah, silahkan Anda pilih mau ke atas, ikut di atas, atau mau kembali menjaga makam, silahkan. Yang penting sholatnya, puasanya itu dijaga ya, sama amalan yang saya kasih tadi. Sholat fardu 5 waktunya semuanya dikerjakan. Berbuat baik, jangan menakut-nakutin orang lagi ya. Terus kalau ketemu sama jin-jin yang dulu suka mengusik orang itu, tolong dikasih tahu, tolong berhenti, jangan nakut-nakutin orang lagi. Bilang itu pesan dari saya ya. Ya sudah. Anda mau kembali ke makam situ atau mau ikut ke atas di majelis? Tidak. Mau kembali ke makam? Iya. Iya, silahkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada pesan untuk kami semua? Untuk perempuan, Untuk perempuan, mesti hati-hati. hati-hati. Iya. Jangan suka menggambar aurat. Jangan suka menggambar aurat. Iya. Sekarang kejahatan banyak di mana-mana. Ya, kejahatan ada di mana-mana, betul. Itu saja. Itu saja. Iya. Ya sudah. Ya, Anda berdua boleh kembali, silahkan. Silahkan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kembali ke tempat asalnya, ke tempat makam Sumiati, menjaga di sana. Allah. Kembali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lengkap sempurna kembali dan sembuh seperti itu. Allah. Semua rusuk naik kembali, masuk. Allah. Semua rusuk naik lengkap sempurna. Allah. Efeknya bersih, menguap. Allah. Efeknya bersih, menguap. Allah. Gimana, sudah? Ya, demikianlah tadi dialog kami dengan Jin Korin Sumiati.
yang ternyata yang selama ini menakut-nakuti orang di kota Makassar ini itu adalah dari kalangan bangsa jin yang diminta oleh jin korin tadi untuk menakut-nakutin orang. Jadi sebenarnya bukan Sumiati, mereka hanyalah bangsa jin yang memang diminta oleh jin korin, korban yang bernama Sumiati tersebut, untuk membantu membalaskan dendamnya. Ya, silahkan diambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.